malam itu dia tuh kayak buka tuh selalu di atas jam 9 sampai jam 1 di rumah, karena itu mungkin sepi juga sih ya. Kayak aneh juga kan. Tapi jualan bakso malam-malam janggal sih. Janggal sih. Iya. Apalagi kayak depan rumah persis yang kayak meninggal kan. Terus kayak akhirnya kayak kita tuh yang nganterin ke pemakamannya. Jarak meninggalnya itu janggal juga sih menurut aku, kayak gimana? kurang dari 40 hari anaknya nyusul juga. Oh, dari ibunya. Dari ibunya itu. Terus ke anaknya. Terus udah gitu aku tuh kayak ngeliat cewek itu jalan dari belakang halaman rumah. Kayak jalan ngelewat, terus dia tuh ngelewatin gerbang tuh langsung tembus gitu kan. Iya kayak gitu, maksudnya kan itu posisinya si gerbang rumah juga udah digembok. Sieun ya, kalau gitu bahasa Sunda ya. Oh, si perempuan tuh ngomong ke ibu. Iya. Oh, sieun ya, kayak ibu aku tuh di situ langsung kayak gak bisa ngomong kayak gitu. Kayak gagap iya, ya. gagap, kayak ketindihan. Iya, mungkin ya. Karena apa ya? Ada yang bilang juga sih, kan tempat kerjaan dia dulu itu ada deh rame pokoknya. Hola guys, balik lagi sama gua Nando. Tentunya kita masih di KPR Kaktus Podcast. So, malam hari ini gue bersama narasumber yang sangat amat cantik karena dia perempuan tentunya, dan dia akan membawakan sebuah cerita yang menurut gue tadi sempat di-spill sama dia itu lumayan seram. Dan untuk kalian semua yang mau nonton video kita kali ini, kalau kalian lagi nyetir atau kalian lagi sambil masak, persiapkan alat-alat perang kalian selama kalian denger ini atau nonton ini. Kayak misalnya kalian sambil minum kopi, minum teh, atau apapun itu. So, supaya kalian gak sendiri, siapkan peralatan tersebut. Oke, langsung aja kita mulai. Halo Mbak. Halo. Namanya siapa? Zeno. Iya. Zeno apa Zeni? Zeni juga boleh. Oh, kayaknya kita panggil Zeni aja ya. Iya. Kayak Avanza Zeni. Zenix. Anyway, Mbak Zola. Zola. Oke Zen, gimana ceritanya? Kamu mau ceritain tentang apa nih? Dia itu tempat rumah aku dulu sih Kak. Di daerah Kecamatan Megamendung. Atas Larong deh pokoknya. Atas Larong ya. Betul. Terus aku punya tetangga. Mungkin dulu sebelum dia berjualan itu dia pernah sempat kerja kayak tukang pijat terapi gitu juga kan. Nah akhirnya dia tuh kayak mutusin buat jualan di depan rumah aku. Pokoknya dia tuh setiap kalau berjualan itu kayak malam deh, jam malam. Jualan apa, sate gagak? Bakso sih. Oh, bakso. Iya, depan rumah pokoknya kayak malam itu dia tuh kayak buka tuh selalu di atas jam 9 sampai jam 1 di rumah, karena itu mungkin sepi juga sih ya. Kayak aneh juga kan. Tapi jualan bakso malam-malam janggal sih. Janggal sih. Iya. Apalagi kayak depan rumah. Persis. Karena kan rumah lu lumayan gede waktu itu. Iya sih, cuman untuk itu sepi peminat sih mungkin ya bisa dibilang. Tapi gitu. dia buka aja berapa jam? Dia tuh siap-siap tuh dari jam 8. Jam 8 malam. Sampai jam kayaknya dari jam 8 sampai jam 2-an deh. Jam 2 pagi. Iya, 2 pagi. Oh. Janggal. Sih. Terus kayak tiba-tiba 2 minggu kemudian itu kayak akhirnya dia tuh kayak bukan akhirnya sih, kayak meninggalnya tuh secara tiba-tiba gitu kan. Oh, jadi dia tuh sempat jalan dagang di situ 2 minggu. 2 minggu. Ramai nggak? Lama deh. Enggak sih. Sepi. Cuman ini dia selalu buka setiap hari gitu. Nah ini dia perempuan kan? Perempuan ya. Dan dia sempat jadi tukang terapis pijat gitu ya? Iya, Parubaya deh umurnya. Parubaya, oke. Parubaya. Akhirnya gak lama setelah itu dia tuh kayak meninggal kan. Terus kayak akhirnya kayak kita tuh yang nganterin ke pemakamannya. Ngelawat ya. Ya. Terus gak lama dari situ 3 hari kemudian anaknya itu tiba-tiba sakit. Anak kandungnya. Masih umur? 25 nih kayaknya. Oh, udah sekamu lah ya. Iya. Kayak tiba-tiba sakit kayak menguning gitu. Oh, badannya menguning. Iya. Itu ada penyakit itu kurang apa gitu ya. Kurang itu. Terus pokoknya jarak meninggalnya itu janggal juga sih menurut aku, kayak gimana? Kurang dari 40 hari anaknya nyusul juga. Oh, dari ibunya. Dari ibunya itu. Terus ke anaknya. Itu kayak ngerasa kayak aneh juga. Nah, setelah itu
kayak rame nih di kamu aku yang di, ya, itu, di daerah kamu tuh rame aku. lah ya. Soalnya waktu itu juga seminggu abis meninggalnya dia. Yang perempuannya apa anaknya? Perempuannya. Kan ayah aku suka ngerokok nih di depan rumah, di teras gitu kan. Nah, ayah aku tuh kayak ngerokok tuh ngelihatnya ke arah gerbang depan. Gerbang depan kan karena emang cukup luas kan ya. Mungkin pila kan. Rumah aku dulu kayak pila. Terus udah gitu ayah aku tuh kayak ngelihat cewek itu jalan dari belakang halaman rumah. Kayak jalan ngelewat, terus dia tuh ngelewatin gerbang tuh langsung nembus gitu kan. Iya kayak gitu. Maksudnya kan itu posisinya si gerbang rumah juga udah digembok bahkan. Iya, bahkan digembok. Awalnya kayak ayah aku mah kayak orangnya cuek gitu, kayak ya udah mungkin kayak salah lihat gitu kan. Tapi gak lama selang dari situ ibu aku yang ngalaminnya. Setelah beberapa hari kemudian mungkin ya. 2 hari kemudian deh. 2 hari kemudian ya. 2 hari kemudian itu kan aku tuh kamar mandinya di kamar ya. Kamar sendiri, setiap kamar ada kamar mandinya. Ada kamar mandinya. Nah, si kamar mandi itu pintunya tuh kalau posisi tidur itu kaki kita tuh kayak ke pintu kamar mandi itu. Oke, posisi kasurnya tuh ngerti. Iya, posisinya gitu. Jadi kaki kita tuh kayak madepnya ke kamar mandi. Di situ kan kalau tidur tuh kan mungkin posisinya gak beraturan juga kan. Iya, kadang. Tapi nggak sampai kayang. Enggak sih. Terus kayak ibu aku tuh tidur, mungkin kakinya kayak melambai ke bawah, maksudnya kayak ngatung gitu lah ya. Gitu. Terus kayak si posisi kamar mandinya itu pintunya agak kebuka. Agak kebuka sedikit. Terus di situ ibu aku lagi tidur, tiba-tiba ngerasa kakinya tuh kayak dingin banget. Dingin banget ya. Dingin banget. Terus kayak akhirnya ibu aku tuh kayak ya udah mungkin bangun ya, kayak dingin ini tuh kenapa sih, apa gak ditutupin pintunya atau apa gitu kan. Terus ternyata pas bangun itu ternyata ada itu cewek itu, si perempuan itu di bawah. Enggak, gini ngelihat gini, berdiri di depan, di pintu ngadepnya gini, sambil megang kaki ibu aku. Wah. Di situ kayak sambil ketawa, sieun ya, kayak kalau gitu bahasa Sunda ya. Oh, si perempuan tuh ngomong ke ibu. Iya. Sieun ya, kayak ibu aku tuh di situ langsung kayak gak bisa ngomong, kayak gitu. Gagap ya. Kayak ketindihan. Iya, ya. Kayak. Tapi kakinya sambil dipegang gitu. Iya, dingin. Terus ibu aku tuh mungkin di dalam hati jadi langsung kayak ya itu ya baca-bacaan mungkin tapi akhirnya dia kayak langsung ngilang gitu. Terus mungkin ibu aku masih belum cerita sih itu, karena aku juga masih kecil ya, maksudnya masih nggak terlalu belum umur berapa itu? SMP, SMA? SMP, iya, belasan lah ya. Masih belasan. Akhirnya ya udah ibu aku tuh masih keep cerita itu kan. Belum cerita nih, tapi papa udah cerita masalah ada cewek. Udah ibu aku langsung kok kayaknya yang dilihat ayah kamu itu deh, kayak gitu kan. Iya. Terus pokoknya masih di sebelum 40 hari deh dia kayak keliaran gitu kan. Iya, ada rumornya katanya sebelum 40 hari itu masih berkeliaran di dekat situ. Gitu. Terus pokoknya masih di sebelum 40 hari itu kan pasti cowok-cowok anak muda sering kumpul deh. Sampai misalnya dari jam 11 sampai jam 2 malam. Ngeronda apa mengumpul aja? Sambil ngeronda juga sih, ya sambil di pos dong berarti. Pos nyanyi kayak gitu. Akhirnya waktu itu tuh ada 5 orang nih cowok, mereka tuh kayak sambil ronda malam sambil nyanyi gitar gitu. Terus ada nih 2 orang kayak gue balik dulu dah, apa kayak gue pengen pulang aja. Pulang aja, maksudnya itu mungkin udah jam 2 pagi. Jam 2 pagi. Si 2 cowok ini ya. Si 2 cowok ini kayak gue cabut duluan kayak gitu kan. Akhirnya sisa 3 orang nih. Di pos itu. Di pos itu. Iya. Nah, pokoknya mereka bertiga tuh mungkin udah tidur kali ya, tidur juga. Udah gitu. Ada si 1 orang ini, dia tuh kayak ngerasa ada yang bolak-balik gitu kan. Kayak ngelewat terus kayak si cowok ini kayak katanya lu balik, kok masih bolak-balik sih, ada ketinggalan bukan, kayak gitu kan. Ada ketinggalan, kayak nggak ngejawab gitu kan, kayak selewat gitu. Tapi berupa temennya nih? Enggak sih, dia masih kayak merem gitu loh. Lu masih ada yang ketinggalan, mungkin kayak dia sambil gitu kan. Ya udah gitu kayak nggak ngejawab nih. Terus dia tuh kayak bangun, kayak nyari siapa, kayak ngomong gitu.
pokoknya kayak nadanya kayak gitu deh. Si cewek ini ngomong. Iya, sambil ketawa gitu kayak hihi gitu. Ketiga orang ini. Sampai akhirnya mereka tuh kayak langsung bubar kan. Lari dong. Lari banget. Pokoknya kayak langsung pulang ke rumah masing-masing sampai ngegedorin kayak, oh mama, cina ada ini, cina ngebangunin. Pas ini langsung rame semua pada keluar kan. Akhirnya di kampung kita itu kayak ngerasa kayak kayaknya nggak bisa biarin harus soalnya udah sering ngeganggu, bukan 1-2 orang juga kan yang ngerasain itu. Kita tuh jadi akhirnya mungkin ngadain kayak pengajian juga sih, jadi kayak biar tenang juga di rumahnya si perempuan ini ya. Iya betul. Jadi terus? kayak akhirnya kita tuh kayak di kampung kita tuh ada pengajian biar dia tenang gitu. Setelah itu kayak 3 hari sampai 5 hari agak tenang aman tuh, nggak ada kejadian apa-apa ya. Akhirnya kayak aku di hari ke-6 setelah pengajian itu, ibu aku kan sering bangun tiap subuh. jam 1 jam 2. Kalau kayak ibu aku suka kencing. lupa sholat isya. Oh, sholat isya. Iya, sholat isya. Sekalian bangun. Jadi kayak mungkin buat wudu juga kan. Terus aku lagi tidur, ibu aku tuh ngebangunin aku kan. Ngebangunin. Dek bangun deh. Dek, ya, aku tuh kayak ya udah akhirnya aku tuh kayak kenapa kalau begitu kan. Terus kayak dengerin kayak gitu kan, dengerin apa. Pokoknya di situ tuh kayak ada kibasan gitu deh, kayak ada yang terbang gitu. Oh, suara kain terbang. Itu suara gebek-gebek begitu kan, gebek gitu kan. Kayak dehem gitu loh. Dehem tuh gimana? Kayak gitu. Oh. Tapi kecil banget kan, katanya kalau kecil itu dekat. Iya. Yeah. Kayak jauh banget dengerin. Terus kayak akhirnya ibu aku tuh kayak iya kayak ibu tuh sering kayak gini belakangan ini, sering ngedenger biar kamu tahu katanya gitu. Baru kan. diceritain yang kakinya dipegang. Diceritain yang kakinya dipegang itu. Ibu juga sempet kayak waktu itu 3 hari setelah itu meninggal kayak dia ngedatengin ibu katanya gitu. Mengingat dia pernah jualan bakso di depan rumah kayak janggal juga kan. Iya, mungkin dia pamitan kali ya. Oh, iya sih. Terus mungkin karena apa ya? Ada yang bilang juga sih, kan tempat kerjaan dia dulu itu ada deh rame pokoknya. Rame. Oh, tahu gue nih arahnya. Pijit yang itu kan. Gak wajar, terus katanya biar rame itu pakai penglaris katanya kan. Jadi mungkin dia tuh kayak lupa gak ngasih sesuatu mungkin ya. Ya jadi kayak mungkin meninggalnya gak wajar gitu. Tapi nggak ada yang tahu sampai beberapa waktu itu nggak ada yang tahu dia meninggalnya kenapa, masyarakat situ nggak ada yang tahu. Masih ngegantung sih, masih tanda tanya. Cuman ya kita ngerasa kayak kayak ada yang nggak beres gitu. Jadi pertanyaan juga sih, soalnya anaknya kan kayak gak selang lama deh. 2 minggu, seminggu setelah seingat lu itu meninggal ya. Buat seingat aku gitu. Tapi dia sendiri, ibu itu sendiri, perempuan yang meninggal ini dia tinggal sendiri apa ada suami? Enggak, dia punya suami sama anaknya. Tinggal bertiga. Tapi suaminya ada kabar nggak apa? Suaminya nggak ada kabar, tiba-tiba ngilang aja. Iya, jadi kayak akhirnya anaknya tuh kayak pas ditinggal ibunya sendiri sakit, gak lama udah ikut ibunya gitu. Kasihan banget itu. Iya. Gitu, guys, ceritanya sih lumayan serem ya, tapi mengingat ada sebuah mitos katanya kalau orang setelah meninggal tuh 40 harinya tuh, sebelum 40 hari tuh mereka katanya sempat berkeliaran untuk berpamitan. Ceritanya itu serem banget ya, dan kejadiannya itu dialamin sama bokap dan sama nyokap lu ya. Tapi lu untuk lu sendiri belum pernah ngalamin ya? Gue sendiri belum pernah sih. Belum pernah ngalamin ya. Dan ada anak-anak yang ada di kompleks itu juga sempat ditakutin. Ya namanya orang-orang ronda kan, terus di serem itu tuh serem banget sih ceritanya. Ada lagi nggak cerita yang lain? Tuh ini sih rumah nenek. Di mana rumah nenek? Di kampung. Iya, di mana? Daerah mana? Di Ciju. Tuh di mana? Di Malang. Iya, masuk dalam gitu. Oke, daerah situ ya. Iya. Pokoknya di situ tuh kayak mungkin ya masih percaya ke zaman dulu sih. Terus mungkin di situ tuh kayak ibu aku tuh masih ibu aku yang ngalamin. Ya, jadi ini lebih ke ibu sih. Nggak apa-apa. Cerita ke ibu ya. Jadi kayak ibu aku tuh dulu tuh karena dia tuh nggak punya kamar mandi di rumah, jadi ke toilet umum.
Bukan ke sungai kan? Enggak. Toilet Ke umum. kamar mandi masjid deh. Oke. Iya, Dekat di dong berarti masjid. dari rumah jarak apa jauh? Iya, dekat. Dekat lumayan. Iya. Jadi di situ tuh suka ada marbot ya. Marbot. Tapi Marbot tuh apa ya? Lupa aku. marbot tuh tukang bersih-bersih masjid, yang ngurus masjid deh, Oke, kebersihan masjid iya. ya kayak gitu. Terus udah gitu, ibu aku tuh selalu ke toilet umum tuh setiap jam, pokoknya sebelum azan subuh deh kayaknya. Jam 3, jam 2. Jam 3 ya. Untuk lagi sholat isya. Untuk sholat isya ya, sambil ya mungkin ada sesuatu yang dicuci kayak gitu juga kan sekalian. Iya. Terus ada gitu kayak ada nih si marbot ini tuh kayak di air gitu kan, di air, di WC. Di WC, tapi kebuka. Kayak madep belakang gitu. Akhirnya ibu aku kayak, Pak, kayak lagi ngapain nih? Jam segini jam kayak 2, gitu. iya. Jam 2 gitu. Terus kata dia tuh kayak gak ngejawab kan awalnya. Terus kayak ya udah akhirnya dia tuh kayak keluar masuk masjid, langsung ada ruangan yang langsung masuk masjid gitu, pintu yang masuk iya, masjid tahu. kayak gitu. Sekali. Terus besoknya ibu aku ke situ, pas ibu aku lagi mengambil wudhu, dia lewat lagi kan. Jam 2 yang sama, jam 2 pagi. Di jam yang sama, iya. Kayak ya udah akhirnya ibu aku kayak, Pak, kok ini setiap jam segini emang suka bersih-bersihnya jam segini apa gimana gitu kan. Terus akhirnya kayak nggak gitu deh, pokoknya nggak ngejawab mulu gitu. Terus akhirnya ibu aku tuh kayak mau nyamperin gitu, tiba-tiba hilang. Si marbot ini tuh, iya. Tiba-tiba hilang gitu. Terus akhirnya ibu aku tuh keesokan paginya tuh kayak nanya lah kan ke orang-orang situ. Marbot sini siapa sih? Iya, marbot sini siapa sih? Suka di ini setiap jam 2 pagi. Loh, kan dia udah pulang kampung katanya gitu kan. Dia balik ke halamannya di Jawa. Oh, orang Jawa. Iya, dia bukan orang situ. Gitu kan. Jadi kayak jadi setiap hari itu ibu aku tuh kayak nyapa bukan siapa itu? Siapa gitu. Iya, jadi itu serem banget sih. Bisa gitu. Ibu kamu nih mungkin punya sixth sense, punya indera keenam, apa memang kebetulan aja dia? Tapi dia emang sering ngalamin kayak gitu sih. Oh, sering ngalamin gitu ya? Ngalamin kayak gitu. Beberapa kali juga katanya kayak mungkin ibu aku punya itu. Punya indera keenam? Iya. Cuman dia kayak nggak mau nggak mau bisa lihat gitu. Jadi kayak sama kakek aku tuh langsung diobatin gitu biar nggak bisa lihat-lihat lagi. Cuman sampai sekarang masih kerasa lah ya. Kalau kamu sendiri pernah nggak? Kalau aku sendiri enggak sih. Selama hidup ini nggak pernah merasakan itu ya? Iya, cuma walaupun di rumah kadang ibu suka cerita, cuman ada parno pasti ya. Iya, cuman serem dong. Kayak kadang kalau aku ke toilet atau ke dapur, pokoknya aku tuh kayak selalu kayak merasa ada yang merhatiin, cuma aku tuh kayak nggak pernah langsung lihat kayak gitu sih. Iya, tapi kayak ngerasa ada yang merhatiin aja. Oh iya, di yang marbot itu, iya. Orang-orang sekitar selain ibu kamu tuh pernah merasakan itu nggak di masjid itu tuh? Ada 2 orang. Ada 2 orang juga? Ada 2 orang juga, iya. Mungkin sama, konsepnya sama kejadiannya? Konsepnya sama, dia selalu kayak madep belakang. Di sapa itu nggak pernah kayak ngejawab apa enggak gitu. Padahal keadaannya dia udah pulang kampung. Terus ada tuh cowok, dia tuh kayak ngalamin juga, maksudnya kayak ketemu si marbot ini. Iya, si marbot ini. Tapi dia tuh kayak ada sesuatu yang kayak yang jatuh gitu kan. Akhirnya dia kayak ngambil si barang itu. Dan ngelihat. Pas lihat itu melayang. Kakinya melayang gitu. Di masjid juga dong? Di masjid juga, iya, di toilet itu. Dia pokoknya setiap ketemu itu dia madepnya ke belakang deh. Ngebelakangin yang ngelihat gitu. Jadi kayak. Dan katanya kan kalau kita ketemu sosok seperti itu katanya kita apes. Iya. Dan dianya juga apes. Dianya apes. Ya, mungkin si makhluk itu juga lagi apes, ibu kamu juga waktu itu lagi apes. Iya. Tapi selalu tepat di jam yang sama. Di jam yang sama, iya. Jadi dia selalu keluar itu di jam segitu pokoknya. Dan ada rumornya ternyata kalau hantu itu berkeliaran tuh di jam-jam tersebut ya, kayak 2 ke 3. Iya, betul. Jam 3 tuh yang paling sering. Iya, jam-jam segitulah pagi ya, sebelum subuh. Tiba aku sering. Kalau di Muslim tuh ada jam 3 tuh ada tahajud. Sholat tahajud ya. Dan katanya kalau lu sholat tahajud di jam 3 itu cobaannya banyak, salah satunya mungkin lu bisa merasakan hal-hal tersebut. Hal-hal lebih sensitif. Iya, karena ya ketika mungkin ini gue nggak tahu ya. Gue ngerasanya ketika gue lagi khusyuk berdoa pun kadang memang yang bicara tuh adalah alam bawah sadar. Iya, betul. Iya, betul. Dan ya mungkin ibu kamu mungkin lebih peka sama hal-hal tersebut.
Kamu mungkin terlalu modern jadi tidak pernah merasakan hal-hal tersebut. Iya betul. Mungkin kalau mungkin zaman sekarang kayak anak Gen Z itu mungkin kayak lebih apa sih gitu, kayak nggak terlalu percaya yang kayak gitu. Kayak tapi denger cerita ibu kayak gitu jadi seru sih. ngerasa juga sih, maksudnya jadi kayak oh ternyata ada yang kayak gitu, kayaknya soalnya ibu aku ngerasain. Emang ada banyak yang kayak gitu. Ya kan kayak kamu lihat lah teman-teman kamu sendiri kesurupan. Iya, kesurupan di sekolah. Awalnya kayak gimana sih? Maksudnya kayak ngerasain itu, maksudnya kayak yang dia rasain kayak gimana? Mungkin dia ngerasa apa enggak gitu. Oh, kamu sempat kayak penasaran gimana? Penasaran, iya. Kalau soalnya waktu SMP juga kan pernah kesurupan masal. Iya. Bom, berapa orang yang kesurupan? Pokoknya semua kelas itu ada 3 sampai 5 orang deh. Terus gimana itu kesurupan? Kamu jadi orang yang nonton mereka kesurupan gitu, teriak-teriak gitu? Iya, aku bingung soalnya isi kelas tuh kayak rata-rata pada gitu, pada nangis gini-gini. Mungkin kita tuh kayak pernah nggak? Ini yang cerita kesurupan masal ini sempat viral nggak di zaman itu? Iya, viral. Masuk berita dong? Iya, pokoknya semua sekolah tahu deh. Apa nama sekolahnya? SMP 1 Meganesa. Oh, SMP 1 Meganesa. Tahun 2000 berapa itu? 2017. 2017 itu kesurupan semua. Itu masuk berita. Iya. Itu gimana cerita awalnya? Jadi awalnya tuh kayak ada satu orang nih kayak diem orangnya kan. Kenal kamu? Iya. Kenal kamu? Kenal kita sekelas. Oh, siapa namanya? Samaran aja samaran. Mawar. Iya, Mawar. Jadi dia tuh kayak orangnya tuh kayak diem deh di kelas, kayak sering sendiri kayak gitu. Bengong gitu. Iya, ngelamun, kayak kurang bersosialisasi. Iya, betul. Di situ dia tuh kayak di situ kita tuh kelasnya ada jam kosong. Di situ kebetulan juga lagi hujan. Suasananya kayak hujan gelap. Gede apa rintik? Rintik mendung, pokoknya gelap banget cuaca hari itu. Mencekam sekali. Iya, kayak kelas kita tuh rumornya juga kan dulunya kayak ya bekas kuburan. Kuburan. Di bagian kelas kita banget. Selalu. Selalu. Terus udah gitu kayak dia tuh diem, tiba-tiba kayak nangis gitu kan. Nangis, akhirnya kayak disamperin kayak kamu kenapa kayak gitu. Terus tiba-tiba dia kayak berontak, teriak-teriak gitu. Ngamuk dia. Dia kayak dipegangin gitu. Terus gak lama di situ kayak yang di ujung kayak gitu juga, kayak nangis. Pokoknya kayak berontak semua deh. Pada nangis kayak ada yang panik dong di situ. Iya, di situ panik. Terus pas keluar kelas, ternyata kelas sebelah juga kayak si ini kemasukan kayak gitu kan. Kemasukan pas dilihat itu kayak udah kayak 3 orang 4 orang kayak gitu. Akhirnya kita kan laporan ke ruang guru. Ke ruang guru, akhirnya kan guru agama mungkin yang agak lebih ngerti. Nyamperin ke kelas, ternyata pas dilihat semua kelas itu pokoknya kayak ada kesurupan semua. Iya. Cewek cowok. Di situ bingung, mungkin karena kurang dewasa juga karena kebanyakan anak-anak juga kan. Akhirnya gurunya mencoba untuk kayak perbantuan kayak warga deh. Warga yang bisa di belakang juga kan kebetulan juga ada rumah warga. Jadi kayak akhirnya warga tuh pada masuk kayak nenangin deh semua satu-satu. Sampai banyak kan itu ya? Banyak banget ya, kayak bingung harus yang mana ini yang mana gitu kesurupan. Di situ mungkin ada beberapa yang kayak aku nih yang sadar kayak bingung, kita nggak bisa ngebantuin, nggak bisa apa mungkin karena tapi doa doang paling ya. Kayak biar tetap kejaga mungkin ya, maksudnya nggak ikutan gitu juga. Terus akhirnya ya udah kita tuh kayak datengin ustadz kayak gitu juga kan. Akhirnya ya udah setelah kondisinya membaik, ternyata pas ditanya itu kenapa, katanya ada satu cewek nih, dia tuh kayak datang bulan. Si Mawar mungkin? Si Mawar, bisa iya. Mungkin dia lebih sensitif juga kan. Dia itu kayak buang pembalut, gak dicuci langsung dibuang gitu. Di tong sampah toilet cewek. Dan itu tuh katanya kan emang sering banyak yang lihat ada sesuatu di situ. Kayak noni Belanda deh di situ, kayak selalu berpakaian pakai baju zaman dulu Belanda gitu ya, yang gaun-gaun mewah gede gitu. Nah di depan si toilet itu kebetulan ada gudang kosong. Nah, pas banget. Iya di situ, dan situ kebetulan kayak ada kaca gitu kan. Dia tuh kayak ya udah kayak langsung buang pembalut. Akhirnya kayak ya udah dia tuh kayak langsung naik tanpa dicuci dulu. Harusnya kan dicuci baru dibuang, supaya darah kotornya tuh nggak ada di situ. Mungkin dia ngerasa keganggu atau kayak gimana. Kita aja sebagai manusia jorok, lihat aja jujur, betul. Apalagi terus udah nggak lama di situ dia jadi lebih pendiam. Akhirnya
itu. Kesurupan. Iya, kayak Tapi yang masukin tuh awal mulanya dari si Noni Belanda ini. dari si Noni Belanda ini. Iya, jadi setelah diobrolin mungkin ya Bisa kayak- nanya gitu, iya, nanya-nanya nanya-nanya gitu. ya kayak di sini kok anak-anaknya pada nggak sopan gitu, kayak Hmm. teriak-teriak, ngaca, maksudnya kayak ngeganggu deh. Udah tahu kayak ada yang lain kayak di sini gitu, kayak emang di sini kalian doang kayak gitu. SMP Negeri 1 Megamendung. Megamendung. Iya. Itu ceritanya guys, kalian bisa cari di internet, nanti kita kasih artikelnya waktu itu kalau sempet viral. So, terima kasih banyak untuk penonton KPR episode kali ini. Mbak Zeno ini sungguh luar biasa ceritanya. Terima kasih banyak malam ini ya. Iya, Terima kasih banyak. So, untuk kalian semua jangan lupa juga seperti pesan aku ke kalian. Kalau kalian mau ngeklip video kita, jangan lupa klip aja. Nanti klipnya masukin ke sosial media kalian. Dan insight-nya kirim ke kita, nanti kalian dipastikan dapat bonus dari kita. So, terima kasih banyak untuk semua yang udah dengerin dan nonton podcast kita di episode kali ini. See you on next KPR. Bye-bye.